Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok investasi akan membawakan materi mengenai investasi. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota kami. Saya Anissa Mariam dengan NPM 10224064. Saya Marisa Agzanti dengan NPM 102240072. Saya Keira Milia dengan NPM 10224065. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazbi Fadila dengan NIM 10224067. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldiansah dengan NIM 10224075. Investasi itu seperti merawat tanaman. Investasi sering terdengar rumit, padahal konsep dasarnya sederhana. Bayangkan kamu punya taman kosong di belakang rumah. Tanah itu sebenarnya punya potensi besar, hanya saja belum digunakan. Nah, itu investasi juga. Kamu punya uang besar atau kecil yang sebenarnya punya potensi untuk tumbuh, hanya saja kalau dibiarkan begitu saja, uang tersebut tidak akan berkembang. Investasi adalah cara untuk mengubah tanah kosong itu menjadi taman yang indah, bermanfaat, dan menghasilkan di masa depan. Yang kedua, benih atau modal awal investasi. Setiap tanaman di kebun bermula dari sebuah benih, dan setiap investasi dimulai dari modal awal. Benih adalah yang kecil, murah, dan cepat tumbuh seperti reksadana pasar uang. Ada benih yang lebih besar dan hasilnya lebih berlimpah seperti saham, tetapi butuh perawatan lebih. Ada juga benih yang kuat dan tahan lama seperti emas yang cocok untuk jangka panjang. Bahkan ada benih yang sangat aman dan stabil seperti deposito yang tumbuhnya pelan tapi pasti. Dari sini kita belajar bahwa setiap benih atau instrumen investasi punya sifat dan tujuan yang berbeda. Tugas kita adalah memilih benih yang paling sesuai dengan tujuan dan kemampuan finansial kita. Pengetahuan finansial kita bisa ibaratkan sebagai sinar matahari. Tidak peduli sebagus apa benihnya, tanaman tanpa sinar matahari tidak akan tumbuh. Sama seperti itu, investasi tanpa pengetahuan bisa gagal total. Kamu tidak harus menjadi pakar ekonomi atau investor profesional, tapi kamu perlu tahu apa yang kamu lakukan, bagaimana instrumen itu bekerja, resikonya apa, dan tujuan finansialmu itu apa. Nah, pengetahuan adalah sinar matahari yang membantu investasi tumbuh dengan sehat. Tanpa pengetahuan, orang mudah panik ketika pasar turun, salah pilih produk, atau terjebak penipuan berkedok investasi. Air, konsistensi, menabung, dan berinvestasi. Menyiram tanaman harus dilakukan secara rutin, gak bisa kamu siram sekali terus berharap tanaman tumbuh subur selamanya. Sama halnya dengan investasi, konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah besar di awal. Menyisihkan sedikit uang setiap minggu atau setiap bulan akan membangun kebiasaan dan membuat nilai investasi bertambah dari waktu ke waktu. Prinsip ini dikenal sebagai dollar cost averaging, investasi rutin yang menstabilkan risiko dan meningkatkan peluang pertumbuhan. Seperti tanaman yang tumbuh pelan-pelan tapi stabil, investasi yang rutin akan membangun kekayaan dalam jangka panjang. Rumput liar atau pengeluaran bolos. Dalam taman, rumput liar tiba-tiba muncul tanpa diundang. Dan kalau dibiarkan, mereka mengambil nutrisari tanaman utama sehingga tanaman sulit berkembang. Dalam keuangan, pengeluaran bolos seperti jajanan impulsif, belanja tidak perlu, atau langganan yang lupa dibatalkan merupakan rumput liar tersebut. Mereka menggerogoti potensi investasi tanpa kita sadari. Disinilah disiplin dan budgeting diperlukan, sama seperti kita mencabut rumput liar secara rutin. Kita harus menjaga pengeluaran agar tujuan investasi tidak terganggu. Tanpa kontrol pengeluaran, investasi tidak hanya terlihat hasilnya. Yang keenam yaitu hama atau resiko dalam investasi. Setiap tanaman pasti punya hama ulat, serangga, atau penyakit tanaman lainnya. Mereka tidak bisa dihindari sepenuhnya, tapi bisa juga dikelola. Dalam investasi pun ada resikonya. Harga saham bisa turun, nilai emas bisa fluktuatif, reksadana bisa performanya menurun, properti bisa punya biaya perawatan tinggi. Resiko adalah bagian alami dari proses investasi. Yang penting untuk menghindari resiko, tapi memahami dan mengelolanya seperti memberikan obat anti hama, memasang pagar, atau memilih tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Dengan penanganan yang tepat, resiko tidak akan menghancurkan investasi. Yang ketujuh, buah atau hasil investasi yaitu keuntungan. Jika kamu menanam benih yang tepat, memberi sinar matahari atau pengetahuan, menyiram dengan konsisten, mencabut rumput liar, dan melindungi dari hama, maka akan tiba waktunya panen. Ini adalah satu hasil investasimu muncul, yaitu dividen dari perusahaan, capital gain dari kenaikan harga aset, bunga dari obligasi, atau nilai emas yang naik.
Buah dari investasi tidak datang dalam semalaman. Ada proses, waktu, dan kesabaran, tapi hasilnya adalah kebebasan finansial, keamanan masa depan, dan kemampuan mencapai tujuan lebih cepat. Jadi, dapat kita simpulkan investasi itu pada dasarnya adalah cara seseorang mempersiapkan masa depan dengan lebih terencana melalui investasi. Kita tidak hanya menyimpan uang, tetapi juga memberikan kesempatan bagi uang tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Dengan menanam dana pada instrumen yang tepat, kita membangun fondasi finansial yang lebih kuat untuk diri sendiri di tahun-tahun mendatang. Investasi itu adalah proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, pengetahuan, dan konsistensi. Nilainya mungkin tidak selalu naik dari hari ke hari, tapi seiring waktu, investasi terbukti mampu memberikan hasil yang signifikan. Dengan memahami resiko dan memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan keuangan, investasi menjadi alat yang efektif untuk mencapai stabilitas serta kebebasan finansial. Investasi itu merupakan langkah cerdas untuk melindungi nilai uang dari inflasi dan mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding hanya menabung. Melalui investasi, kita dapat merencanakan berbagai tujuan penting mulai dari pendidikan, membeli rumah, hingga persiapan pensiun. Pada akhirnya, investasi bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi tentang membangun masa depan yang aman, terarah, dan sejahtera. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai investasi. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.